Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Kita sama-sama datang ke tempat ini, kita mau menari buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, amin. Jangan jadikan hari Minggu kita datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, tapi kita benar-benar haus akan pujian penyembahan, haus akan firman Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan, kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami ingin bersuka cita, kami mau menari, melompat bagi nama-Mu Bapa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami, pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang akan beracara selama ibadah kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Ia Allah yang besar, Ia Allah yang mulia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari kita panggil nama Dia, Yesus.
pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Ya, setiap keinginan kami Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus ku kami angkat syukur kami, kami bawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Terima kasih buat segalanya, terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur ucapan syukur kita angkat di hadapan Tuhan, karena Ya Allah yang layak kita sembah, Ya Allah yang layak kita agungkan, Ya Allah yang layak kita. Terima kasih Tuhan, Kau besar, Kau yang selalu memulihkan kami, Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Tidak hentinya kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti-Mu Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Kita mau menari buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku
sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Rajamu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang terus kami percaya di dalam hati dan hidup kami Bapa, bahwa hanya di dalam nama-Mu adalah pengharapan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan buat hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan di dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Sebab itu Tuhan, mau terus belajar Tuhan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan mau belajar Tuhan untuk berani ya Bapa, seperti Engkau Yesus yang memenuhi panggilan Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami mau mengikuti teladan-Mu. Kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Sampaikan rindumu pagi hari. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Bapa, inilah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikan kami alat-Mu.
baik bagi Tuhan. Sembah Dia. Ku mau seperti-Mu, Yesus, bisa melangkah selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Sembah Dia dan beri Roh Kudus bekerja di hati kita. Roh Kudus ambil alih pelayanan ini. Hidupmu berubah karena kuasa Roh Kudus. Hidup kita berubah karena firman Allah. Anda mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup. Anda mengalami terobosan-terobosan baru dalam keluargamu, Amin. pekerjaanmu, bisnismu. Karena firman Allah. Tidak ada yang bisa berubah kecuali firman Tuhan yang bisa mengubah orang. Kekuatan macam apapun tidak sanggup mengubah orang. Ya, Hanya firman Tuhan. ya, Karena itu izinkan firman Tuhan bekerja. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. amin. Firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Amin. Firman Tuhan itu kuasa Allah yang menyembuhkan orang-orang sakit. Amin. Firman Tuhan itu kasih Allah yang memulihkan segala sesuatu. Amin. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Ya Roh Kudus urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau rapi jemaat-Mu. Lawat kami Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitab. Tapi sungguh-sungguh berjumpa dengan kebenaran firman. Berjumpa dengan firman Tuhan yang membuat kami mengalami terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tema kita berani bertanggung jawab. Kita belajar hari ini dari dua tokoh penting satu perjanjian lama. Saudara kita Yunus. Dan yang kedua di perjanjian baru, abang kita Paulus. Bicara berani, banyak orang berani karena benar. Takut karena salah. Ada juga orang berani dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, nekat. Tapi Alkitab bicara tentang berani bertanggung jawab. Mari kita baca yang pertama Yunus pasal 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bagian kedua, Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi.
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang pertama tentang Yunus, saudara. Yunus itu berani lawan Tuhan. Itu berani. Dia seorang nabi. Dan nabi itu pekerjaannya memberitakan kebenaran untuk menyelamatkan orang-orang yang mendengar kebenaran. Tapi ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia tolak. Bayangkan seorang menteri atau seorang pejabat menolak perintah presiden. Itu dipecat. Seorang prajurit menolak perintah panglima, dipecat. Ini nabi Yunus, bahasa Ibrani-nya Yona, artinya merpati. Tapi merpati itu biasanya tulus, setia. Ini merpati yang satu ini ingkar janji. Ya. Namanya juga Yona, itu bahasa Ibrani. Nah, saudara, Tuhan suruh dia pergi untuk sampaikan firman Allah untuk menyelamatkan Niniwe, ibu kota Asyur, bangsa yang besar. Karena bangsa ini bangsa penyembah berhala, bangsa kafir, bangsa yang jahat, membunuh banyak orang. Tapi Yunus punya pikiran berbeda dengan Tuhan. Yunus berharap bangsa macam begini dimusnahkan, dilenyapkan. Karena tidak pantas hidup. Dan tindakan Yunus ialah dia lari dari hadapan Tuhan. Cara larinya apa? Naik kapal mau ke Tarsus. Belakangan Tarsus tak kenal. Karena itu kampungnya Rasul Paulus. Dalam perjalanan di kapal itu tiba-tiba gelombang besar datang. Badai menyerang kapal. Hampir tenggelam. Para awak kapal yang profesional sudah nggak sanggup. Nabi tidur di buritan kapal. Lalu dia bangun. Lalu dia bilang apa? Camkanlah aku. Ulangi, campakkanlah aku ke dalam laut. Karena rupanya badai ini menyerang kamu gara-gara aku. Wih, ini hebat. Ini pria sejati ini. Pria Betel. Pria Betel! Nah ini tadi pagi separuh bilang gaspol, separuh bilang mantap. Menurut Pak Gembala, tadi Pak Gembala ikut yang pertama, yang kedua dia khotbah di Rock di GRC. Menurut Gembala, gaspol. Jadi kalian ikut Gembala jangan suka melawan. Pria Betel, gaspol gitu. Gaspol itu apa, pom bensin dari mana ya, gas. Ya, jadi saudara perhatikan. Ini dia lebih dari pria Betel, lebih dari pria sejati. Dia kasih tahu sama orang-orang kafir itu di kapal itu. Badai besar ini serang kita gara-gara aku. Wis, hebat sekali. Badai besar serang bangsa kita. Badai besar serang gereja. Badai besar serang keluarga. Siapa yang salah kalau di bangsa kita? Yang salah itu dia bernama mekanisme. Kenapa ada korupsi?
Kan mekanisme kita, Pak. Ini sistem kita. Kinerja, prosedur. Itu orang-orang itu dari mana? Jawa atau dari Ambon ya? Yang mekanisme yang dari, atau dari Guangzhou. Jadi nama-nama itu muncul. Kekacauan terjadi mana-mana. Selalu ada orang lain, ada pihak lain. Kenapa? Mati lampu. Kenapa begini? Banjir. Jadi yang salah itu selalu pihak lain. Tapi enggak ada yang berdiri dan tepuk dada dan berkata, ini gara-gara aku. Namanya Yunus, nama panggilannya Nus. Saya juga Martinus, nama panggilan Nus. Haleluya. Gara-gara aku, kamu hampir mati. Gara-gara aku, kapal ini mau tenggelam. Tapi yang kedua, dia bikin tindakan. Tindakan out of the box. Ini yang disebut tindakan di luar dugaan. Gara-gara aku, campakkan aku ke laut. Enggak ada anggota dewan di negeri ini. Gara-gara aku demonstrasi terjadi. Aku dipecat. Mestinya ada yang begitu. Malah orang dibunuh. Bahkan membunuh orang lain. Jadi pola-pola kekafiran sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan mungkin terjadi juga di gereja. Malah bahkan di dalam keluarga. Orang meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Itu tindakan-tindakan kafir itu. Kamu menikah itu keputusan kamu. Kalau kamu tinggalkan mereka begitu saja. Yunus itu nabi. Tuhan suruh dia pergi, dia nggak mau. Tapi ketika datang badai, dia bikin beres. Tuhan, aku yang salah. Hai para awak kapal, campakkan aku ke laut. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Itu bagian dia. Ini bagian kita orang gereja, bagian kita para pria, wanita. Bagian kita ialah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan kita. Amin Bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu yang ikut bilang amin ya? Berarti ada yang kepahitan ini. Amin Bapak-bapak. Tanggung jawab. Berani. Bukan nekat karena ada kebenaran. Tujuan Yunus ialah kapal ini tidak boleh karam. Penumpangnya sekalipun kafir harus selamat. Akulah yang dibuang. Itu nabi. Itu nabi kerajaan Allah. Sekarang banyak nabi-nabi istana. Menyenangkan hati pemimpin. Yang penting dapat posisi. Yang penting dapat proyek. Saya lihat di sini banyak pria yang ngangguk-ngangguk itu pengalaman. Yang diam-diam saja itu pelaku-pelaku utama itu. Mari gereja jadi contoh buat bangsa kita. Amin. Yesus yang bilang kan, kamu jadi garam dunia. Kamu jadi terang dunia. Itu dia Tuhan mau supaya kita jadi model bangsa ini. Kita tidak cukup berdoa buat pemulihan bangsa. Saya mau kasih tahu Amsal bilang apa? Berdoa tanpa tindakan itu sama dengan bertapa. Udah terlalu lama gereja bertapa. Doa tapi mesti ada tindakan. Kasih contohnya. Lampu merah berhenti. Jangan terobos. Ibu-ibu yang ketawa itu pengalaman tuh. Suaminya suka terobos lampu merah. Jadi hal-hal yang sederhana. Nah, perhatikan itu bagian Yunus. Berani. Dia berani lawan Tuhan. Tapi juga berani ngaku dosa. Dia berani lari dari hadirat Tuhan. Tapi juga berani untuk ngaku kesalahan. Gara-gara aku. Coba bapak-bapak tepuk dada hadapi keluargamu atau istrimu bilang begini. Gara-gara aku. Ada ibu-ibu bilang, udah lama aku tunggu itu.
Amin. Nah, itu pelajaran tentang berani bertanggung jawab. Bagian Tuhan apa? Tuhan kirim seekor ikan besar. Alkitab Perjanjian Lama, bahasa lamanya, terjemahan lamanya ikan paus. Untung bukan ikan teri ya. Ikan besar. Kenapa Tuhan gak kirim kapal baru? Kenapa Tuhan gak kirim helikopter? Kenapa Tuhan gak kirim speedboat? Kenapa Tuhan kirim ikan? Atau karena Yunus sudah ngaku salah, Yunus sudah ngaku dosa, Tuhan tenangkan aja lautnya. Kenapa mesti dibuang ke laut dulu baru berhenti itu badai? Lihat cara Tuhan luar biasa. Saya mau kasih tahu prinsip ini. Tujuan Tuhan tidak boleh digagalkan oleh manusia. Tujuan Tuhan, bangsa ini mesti diselamatkan. Niniwe harus diselamatkan. Amin. You macam-macam gaya apapun tidak bisa lawan cara Tuhan. Dia kirim ikan besar. Pertanyaannya kenapa ikan? Nih saya cerita ya, kasih tahu. Bagian Tuhan nih. Orang Asyur, ibu kotanya Niniwe, mereka itu penyembah berhala. Penyembah berhala ulung. Banyak dewa. Dan kepala dewa kayak ketua sinodenya para dewa, namanya ikan besar. Bahasa Indonesianya ikan paus. Itu ketua sinode para dewa di bangsa Asyur. Orang Niniwe itu suka datang ke pantai. Bukan untuk menikmati pemandangan. Bukan untuk mandi di pantai. Mereka datang menyembah. Menyembah siapa? Kepala dewa karena tempatnya di laut. Itu sejarahnya bangsa Asyur. Nah, waktu 3 hari kemudian setelah peristiwa kapal itu, Tuhan izinkan ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus bikin apa di dalam? Dia bukan main wea, dia berdoa. Hari ketiga ikan itu muntahkan Yunus di pantai. Wis. Kira-kira orang-orang ini bikin apa? Mereka nyanyi. Kakak tabula bale. Enggak. Mereka menyembah. Ini anak dewa muncul. Presiden kalau muncul di sini saya rasa semua orang berebutan untuk selfie. Iya dong. Jangankan presiden lah. Mungkin Pak Camat aja muncul di sini. Kita semua akan beri hormat. Tadi kami tiba pagi. Parkir langsung. Beberapa pria sambut kami dengan sukacita. Karena pengkhotbahnya datang. Nah ini Tuhannya orang Asyur muncul. Anak dewa muncul. Muncul di mana? Di pantai. Penuh itu pantai bangsa ini. Tiba-tiba dia ngomong. Yang keluar dari mulutnya. Firman Allah. Kebenaran Allah. Apa yang terjadi? Satu bangsa bertobat. Bilang amin. Wow. Dari mana dimulai? Kesadaran Yunus. Siapa Tuhan? Siapa dirinya? Bersedia tanggung jawab. Berani tanggung jawab. Bayar harganya. Dan satu bangsa diselamatkan. Tuhan pakai cara ini. Istilahnya apa? Numpang casingnya. Yang penting kebenaran Allah disampaikan. Kadang-kadang Tuhan pakai tetangga kita yang tidak seiman. Untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kesalahan kita. Kadang-kadang Tuhan pakai sopir angkot.
dia bisa pakai tukang ojek, dia bisa pakai pembantu rumah tangga untuk mengingatkan kita. Tuhan bisa pakai cara apa aja. Jadi berani tanggung jawab pertama apa? Tanggung jawab untuk dosa kita. Tanggung jawab untuk kesalahan kita. Tanggung jawab untuk keluarga kita. Presiden Amerika Serikat Harry Truman, presiden yang ke-33 atau 38, saya udah lupa, tapi salah satu presiden Amerika Serikat Harry Truman, dia tulis di meja kerjanya, the buck stop here. Seluruh problem Amerika berhenti di meja presiden. Dia enggak cari kesalahan orang lain. Dia enggak sebutkan nama-nama menterinya. Dia bilang, saya yang bertanggung jawab. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Dia ambil konsekuensi. Turun dari sorga itu keputusan dia. Dia datang hidup dengan manusia yang berdosa, itu keputusan dia. Dan ketika dunia ini penuh dengan dosa dan kesalahan, dia bersedia tergantung di antara langit dan bumi. Dia berani. Tokoh yang kedua yang kita pelajari ialah Paulus. Kita tahu namanya Saulus, tukang bunuh orang. Menyingkirkan orang-orang percaya. Jahatnya luar biasa. Dia ikut menyaksikan pembunuhan Stefanus. Kisah para Rasul. Dia punya daftar kurikulum vitae yang sangat lengkap. Kitab Filipi dia terangkan. Ayat itu Filipi 3. Aku orang Farisi. Aku dari bangsa Israel. Apa itu? Bangsa pilihan. Aku suku Benjamin. Apa itu? Suku pertama, raja pertama dari Israel, suku Benjamin, Raja Saul. Aku disunat pada hari ke-8. Apa itu? Aku anak perjanjian. Aku pernah jadi ketua FPY. Membunuh orang percaya, FPY, Forum Pembela Yahudi. Lawannya dulu di Indonesia namanya FPI. Jadi dia radikal dengan hukum Tauratnya. Dia radikal dengan kebenaran dia. Berani. Tapi waktu dia dilawat Tuhan di ibu kota, di kota Damsik. 3 hari dia buta. Seolah-olah Tuhan sedang mendelete semua masa lalunya. Ketika dia diurapi oleh siapa? Ananias. Dia juga bikin tindakan yang sama. Radikal. Berani. Tadinya radikal membunuh. Sekarang dia radikal untuk menyelamatkan. Berani. Maka apa yang dia bilang? Dulu aku hebat semua ini. Kurikulum vitae-nya itu enggak ada lawannya. Dari waktu aku ketemu Kristus, aku anggap semuanya skubalon. Bahasa Indonesia diterjemahkan sampah. Bahasa asli skubalon artinya kotoran manusia. Jadi lihat saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, berani berubah. Berani ambil keputusan. Berani untuk menyalahkan diri sendiri, untuk menyelamatkan semua orang. Saya pernah ketua sinode sebuah gereja. Dan saya beberapa tahun mengajarkan tentang pemulihan pria dan keluarga. Bukan main pengajarannya luar biasa. Ya, bapak-bapak yang sudah ikut Pria Sejati, ikut BTL, macam-macam itu tahulah bagaimana pria mengalami kebenaran di camp-camp itu. Dan saya pengajarnya. 1 tahun kemudian, rapat para hamba Tuhan di gereja ini, tujuannya cuma satu. Saya harus dipecat. Karena menganggap pengajaran pemulihan pria dan keluarga itu pengajaran sesat. Kami berkumpul di sebuah ruangan, retreat semacam retreat, 3 hari. Dan saya diadili 5 jam. Lebih lama dari pengadilan buat Yesus kan 3 jam.
Saya dituduh bikin pengajaran sesat. Saya dituduh macam-macam. Dan tujuannya Bapak harus diberhentikan. Selama 5 jam itu, saudara-saudara, saya tidak balas satu kata pun. Saya hanya mengangguk-angguk tulis pernyataan mereka. Dari kira-kira yang hadir 40 pendeta itu, ada 3-4 orang yang setuju dengan saya tapi diam. Setelah 5 jam, saya berdiri datang salami satu-satu. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Pendeta, semua saya salami. Saya bilang sekarang kita doa makan. Waktu masuk ke restorannya di hotel itu di Bintaro. Ada yang pernah ke sana namanya Hotel Canosa. Itu tempat retreatnya gereja Katolik. Lagi makan, kasirnya bilang begini, Bapak Ibu, masih ada tunggakan yang harus diselesaikan. Jumlahnya Rp1.570.000. Saya ingat betul itu peristiwanya dan ingat angkanya sampai sekarang. Tahun 2006. Karena pengajaran ini 2005. 1.570.000. Saya bilang, Bapak Ibu kita ada tunggakan, jadi mari kita patungan untuk bayar. Ini hari ketiga, mereka ada yang bilang, wah uangnya udah habis, Pak, kan kita udah belanja. Udah Pak Ketua aja, maksudnya saya. Tapi tiba-tiba, saudara, memang itu Tuhan udah tahu jauh sebelumnya. Saya ingat di Alkitab saya yang tebal begini, ada amplop. Dari mana itu? Seminggu lalu saya diundang oleh CMN Jakarta Selatan untuk KKR keluarga. Waktu saya pulang, saya dikasih persembahan dalam amplop. Dan selama 1 minggu menjelang pertemuan tadi itu, kami tidak pernah ingat uang ini. Istri saya juga enggak tanya apa-apa. Saya juga tidak tahu kalau di dalam Alkitab itu ada amplop. Rupanya memang Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Waktu peristiwa itu, tiba-tiba saya ingat, saya buka amplopnya, buka Alkitab, dan saya lihat ada amplopnya. Amplopnya itu tertulis di atasnya, persembahan kasih untuk Pendeta Martinus Liur dalam kurung Rp1.500.000. Wow. Tadi tagihan kami berapa? 1.570.000. Satu bapak maju kasih 70.000. Tinggal 1.500.000. Lalu saya ambil amplopnya, saya bilang saudara-saudara, puji Tuhan ternyata saya ada uang di amplop ini 1.500.000. Wah puji Tuhan, pakai Pak. Saya bilang tapi ini uang hasil khotbah saya tentang kegerakan pengajaran yang sesat tadi itu. Ya kan saya khotbah di pemulihan pria. Materi saya, alasan saya mau dipecat kan karena pengajaran pria sejati. Nah ini persembahan dari orang pria sejati. Mereka bilang enggak apa-apa Pak, pakai aja uangnya. Lalu saya kasih ke kasir. Lunas 1.570.000. 2 minggu kemudian, camp pria di Wisma Agape Ciawi. Saya pembicara pertama kedua, saya kalau nggak salah waktu itu Pak Gembala juga. Karena itu camp hamba-hamba Tuhan. Habis sesi pra-camp saya sampaikan, sebelum masuk ke kelas, panitia bilang begini, Pak Nus, dari gereja Bapak ada 6 pendeta yang ikut. Ah, salah kali kamu. Mana ada? Iya Pak, ini nama mereka asal. Sini saya lihat. Nama-nama mereka dan asal gereja. 6 orang inilah provokator utama yang pertemuan di Canosa itu. Yang mau pecat saya itu. Saya nggak tahu kok bisa ikut. Habis khotbah selesai, saya bilang, pas mau khotbah saya bilang begini, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, selamat datang. Ini datang ke pengajaran sesat. Saya pura-pura nggak lihat mereka.
Jadi kalau Anda merasa ini sesi 1 ini sesat, Anda boleh tinggalkan tempat ini, uang pendaftaranmu dikembalikan. Selesai sesi 1 saya keluar ke ruang tunggu, 6 itu datang, 6 pendeta itu datang. Kalau mereka mau nonton itu ya bagus biar mereka bersaksi. Ya. 4 orang berlutut di depan saya, 2 berdiri peluk saya. Pak Panus, kami minta maaf, kami salah. Dan sejak itu mereka ikut sampai selesai. Pergerakan ajaran sesat itu melanda gereja-gereja sampai dengan hari ini. Ternyata bukan ajaran yang sesat, otakmu yang sesat. Maka perlu dipulihkan. Jadi bagian kita ialah ngaku. Bagian kita berani menyatakan kebenaran. Bagian Tuhan mengubah kota, mengubah bangsa, mengubah orang lain. Bilang amin. Bagian Yunus ngaku salah. Gara-gara saya. Niniwe diselamatkan. Kapal itu dan para awaknya diselamatkan. Yunus diselamatkan. Kemudian belakangan dia menjadi simbol dimulainya Yesus yang ada di dalam kuburan 3 hari 3 malam. Paulus berani membunuh. Paulus berani menyingkirkan orang. Itu berani. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia juga berani menyelamatkan banyak jiwa. Apapun tantangannya, nyawa sekalipun, dia bersedia. Saya berdoa supaya pria-pria modern, keluarga-keluarga Kristen, kita mempraktekkan kebenaran ini. Berani bertanggung jawab. Tidak menyalahkan orang lain. Mengaku di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu kalau ngaku sama Tuhan. Tapi supaya kita nggak ulang lagi dosa yang sama, nggak ulang lagi kesalahan yang sama, Yakobus 5 ayat 16 bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru dia lanjutkan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar itu adalah orang yang sudah bikin beres, supaya doanya berkuasa. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian. Dan itu kesaksian saya tentang gereja. Anak saya nomor 1, tadi dia masuk di jam pertama lagi. Sekarang dia umur 32 tahun. Waktu dia SMA kelas 1, mereka tuh tukang main bola. Dia tuh main, anaknya besar tinggi, jadi suka main basket. Sekolah mereka itu mulai jam 7.15. Tapi dia datang dengan teman-temannya, kayak geng mereka itu anak SMA kelas 1 itu, jam 6 pagi. Dan dia suka bawa bola basket. Jadi mereka olahraga dulu. Jam 7.15 masuk kelas, badannya basah semua karena seragam mereka itu biru. Ya, biru yang kayak bak sampah itu. Tadi saya minta bapak itu untuk angkat, tapi ini karena dulu jauh jadi nggak bisa. Baju biru itu kalau keringat kan, apalagi anak-anak SMA kan nggak pakai baju dalam, singlet. Jadi pasti basah. Nah, guru marah, wali kelas marah, kepala sekolah marah. Kepala sekolah biasanya kan marah wali kelas. Baru wali kelas marah murid-murid. Saya lagi camp pria di Jogja. Istri saya kirim BBM, waktu itu masih BlackBerry. Pak, hari Jumat harus menghadap wali kelas karena kesalahan Yanson, anak kami nomor 1. Nanti mami pergi. Saya bilang apa? Mami nggak usah pergi. Lo kenapa? Biar pria sejati yang datang. Haleluya. 1, 2, 3. Saya bilang sama panitia, Pak, saya mau ke Jakarta. Pak, camp baru mulai, prakem. Bapak kan sesi sampai terakhir. Nanti besok sore saya balik. Pembicara lain dikasih mau jadwalnya. Kenapa Pak? Saya mesti hadap wali kelas. Pak, kan ada ibu.
Kenapa mesti Bapak yang pergi? Ini pengajaran kita, tanggung jawab, berhenti di sini. Saya pulang. Bayar harganya itu. Besok hari Jumat pagi saya menghadap wali kelas. Wali kelasnya namanya Ibu Siska, umur 50 tahun, orang Timor. Selamat pagi, Ibu wali kelas, saya papinya Yanson Liur. Ibunya nggak mau lihat saya. Dia lagi kesal betul. Mukanya itu kayak roti tidak beragi. Ya karena marah kan. Baru dia nggak lihat ke saya. Bu, boleh saya duduk? Dia nggak bilang duduk, saya duduk aja. Ibu, saya mau kasih tahu ibu ya, sebenarnya anak saya nggak salah. Wih, dia pukul meja. Itu kan tahu kan meja wali kelas itu kan. Meja-meja zaman dahulu kala. Jadi kalau dipukul pakai besi juga nggak pecah itu. Memang orang tua begitu. Selalu guru yang salah, wali kelas salah. Saya bilang, ibu saya belum selesai bicara. Begini, ibu dengar saya dulu. Anak saya nggak salah. Ibu juga nggak salah. Kepala sekolah nggak salah. Teman-teman dia satu kelas itu nggak salah. Satpam juga nggak salah. Yang salah itu satu orang. Ibunya langsung hadap ke saya. Ibu mau tahu yang salah? Yang salah itu saya bapaknya. Wih, itu langsung mujizat terjadi. Ibu Siskanya langsung keluarkan angka 1111. 1111. Kan nangis, air mata dan air ingus keluar. Baru dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Sudah 15 tahun saya jadi wali kelas. Baru ada orang tua yang ngaku salah, mau tanggung jawab buat anak mereka. Biasanya orang tua datang salahkan kami wali kelas, salahkan kepala sekolah. Baru kali ini ada satu bapak yang ngaku salah. Ibu Siskanya ngomong, rasa-rasanya mau peluk saya. Tapi kalau dia peluk saya nggak mau. Tahu kenapa? Udah tua. Terima kasih Ibu ya, saya mau pulang, saya mau balik ke Jogja sore ini. Saya turun. Saya nggak mau salaman, nggak mau. Ya ngapain salaman orang dia nggak beres-beres sama saya, ngapain salaman. Begitu saya sampai di mobil, dia ikut ke tempat itu. Kenapa Bu? Pak, nanti tolong doakan suamiku. Nggak ada urusan, ini aja. Ini nomor handphone saya. Ya. Ibu nanti suruh Bapak hubungi saya. 2 minggu lagi akan ada camp pria di Gunung Gelis. Suruh Bapak hadir, tidak usah bayar. Bilang aja dikirim sama pendeta Nusliur. Sampai di rumah tunggu sore-sore anak saya pulang sekolah, dia udah ketakutan. Karena papinya pendeta. Waktu itu saya ketua sinode. Wali kelas panggil ketua sinode, coba bayangin. Dia datang. Begitu anak saya pulang, kami di meja makan. Sebelum saya balik ke Jogja, saya bilang, nah tenang aja. Kamu gak salah. Papi yang salah. Kenapa papi yang salah? Kan kakak yang main bola di sekolah, kenapa papi yang salah? Karena kamu hanya main bola dan teman-teman mau basah bajunya. Dimarah wali kelas. Papi waktu sekolah masih kecil, itu kaca-kaca sekolah pecah semua. Main bola. Papi nggak dimarahin. Loh kenapa? Kan opamu kepala sekolah. Bapak saya pendeta tapi juga kepala sekolah di kampung itu. Jadi saya tanggung jawab. Ini kan turun ke bawah nih. Kami berdoa sama-sama dan sejak itu dia nggak bawa bola kecuali jam olahraga. Jadi bapak, ibu-ibu, perhatikan bangsa kita ini. Jangan pura-pura tidak tahu. Negeri kita ini yang bisa menyelamatkan negeri ini, firman Tuhan, melalui mereka yang percaya kepada Kristus. Bilang amin. Dan saya sangat yakin, gereja bisa mengubah segala sesuatu. Gereja sanggup melakukan sesuatu. Hanya dengan mengaku, taat pada firman Allah, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berani bertanggung jawab. Apapun keputusanmu, tanggung jawab untuk keputusanmu. Berani ambil perempuan itu, tanggung jawab buat dia.
Banyak orang bercerai, tinggalkan istrinya. Itu orang kafir karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Diberkati di gereja kok, tinggalkan istrinya. Buang anak-anaknya, tinggalkan suaminya. Salahkan orang lain. Kami suka melayani, kami pria rockman dari GBI Rock. Biasanya kami layani beberapa pria camp di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Saya nggak perlu sebut nama LP itu. Tapi beberapa pria yang kami layani, ternyata dia bersedia masuk penjara untuk ganti bosnya yang pentingnya dibayar. Ada satu pria yang dibayar 1 miliar rupiah untuk masuk penjara 6 tahun supaya bosnya lolos. Sudah bisa bayangkan. Dan sampai sekarang masih, mungkin udah turun lagi karena udah bayar sana sini. Jadi negeri kita ini udah seperti Niniwe. Menyembah berhala, apa berhalanya? Jabatan. Apa berhalanya? Uang. Apa berhalanya? Kekuasaan. Dan butuh orang seperti Yunus, butuh orang seperti Paulus yang bersedia tanggung jawab, berani ambil keputusan. Kita selamatkan negeri ini. Bilang amin. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena andalan kita Yesus Kristus Tuhan. Dia putuskan turun dari sorga. Datang jadi manusia seperti kita. Hidup dengan kita. Dia tidak pernah bikin dosa. Tidak pernah bikin kesalahan. Tapi dia bersedia digantung di antara langit dan bumi. Supaya kita semua dan dunia ini diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu model kita. Itu contoh kita. Anda nggak usah tiru saya. Karena saya terbatas. Anda nggak usah tiru Paulus karena dia terbatas. Nggak usah tiru Yunus karena dia terbatas. Manusia biasa. Tapi kita belajar dari Kristus. Karena dia model kita. Karena kita mesti bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Pria-pria berani tanggung jawab. Pria Betel, gaspol. Amin. Loh kok kenapa ibu-ibu saya enggak ajak untuk bikin yel-yel? Karena tanggung jawab itu di pria. Amin. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena Adam main handphone. Siapa yang makan buah ini? Hawa. Makanya disebut Hawa nafsu. Bukan Adam nafsu. Jadi gara-gara Adam, semua orang jatuh ke dalam dosa. Tapi gara-gara Yesus, semua orang diselamatkan. Bilang amin. Haleluya. Saya berdoa supaya GBI Citra 2 benar-benar dia punya citra Kristus yang menyelamatkan banyak orang. Dari 2 kesaksian saya, sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan saya. Tapi membuktikan bahwa ada harga yang mesti kita bayar. Amin. Ada harganya. Tuhan yang sempurnakan. Kesaksian Paulus pun dia belum sempurna. Kesaksian Yunus pun dia belum sempurna. Tapi Kristus itu sempurna adanya. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara-saudara, buat kita semua. Supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bertanggung jawab. Bapak tanggung jawab buat keluargamu. Tanggung jawab buat anak-anak kita. Ibu-ibu tanggung jawab untuk ngatur keluarga kita. Bangsa kita ini butuh teladan. Dan saya yakin gereja menjadi teladan untuk pemulihan bangsa ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini aku, Yes. semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Boleh taruh tangan kiri di dadamu, tanganmu. Kita masing-masing merenungkan firman Tuhan. Buat keluarga kita, pribadi kita, jemaat kita, dan juga untuk bangsa ini. Saudara, kita semua lihat dengan mata telanjang bangsa ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Tapi saya juga masih percaya di bangsa ini masih ada anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Di bangsa ini masih banyak orang yang setia kepada Tuhan. Bangsa ini masih ada doa-doa yang dinaikkan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk masyarakat. Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Kami tolak segala macam kejahatan, kerusuhan, perpecahan yang mengerikan ini. Kami minta Tuhan bekerja. Maka anak-anak Tuhan di pemerintahan, untuk mereka mau bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan di gereja, kami semua untuk mau berani bertanggung jawab. Seperti Yunus yang bersedia, berani bertanggung jawab. Maka seluruh kapal, bahkan satu bangsa diselamatkan buat Tuhan. Nah, Paulus yang berani bertanggung jawab. Maka banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kami percaya pola Kristus, pola yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Nah itu Bapa, firman Tuhan mengingatkan kami semua hari ini, para pria, para wanita, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak muda, anak-anak Tuhan, kami semua menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi model di tengah-tengah krisis macam apapun. Ada model yang bisa dilihat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Bebaskan kami dari semua kejahatan. Tolong bangsa ini Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemulihan bangsa ini. Dimulai dari setiap pribadi kami. Kadang-kadang kami lari dari panggilan Tuhan. Kami lari dari pesan Tuhan. Kami lari dari perintah Tuhan. Dan berakibat fatal buat bangsa ini. Buat orang lain. Tapi kami mau di hadapan-Mu. Gara-gara kami Tuhan. Gara-gara saya. Itulah sebabnya Tuhan bertindak memulihkan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan semua untuk Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhanku. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Yuk kita mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Atas nama Gembala dan Jemaat
Citra 2, terima kasih Pak Nus yang sudah melayani kami pagi dan siang. Kita mau berdoa buat Pak Nus dan Ibu dan anak-anak. Bapak makasih buat siang hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada isi hatimu melalui Pak Nus Tuhan. Pakai Pak Nus dalam pelayanannya beserta istri, beserta ibu dan anak-anak yang dibawanya siang hari ini. Biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Pakai dalam pelayanan Pak Nus dan Ibu, biar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Gadan 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk nanti sore ibadah RPBI atau Remaja Pemuda akan merayakan ulang tahun yang Enpro yang ke-21 tahun. Ibadah yang Enpro ini ibadah pemudanya. Nanti akan diselenggarakan di jam 4 sore. Biasa ibadah RPBI di jam setengah 4, namun untuk sore ini di jam 4 sore. Jadi jangan sampai salah. Yang akan dilayani oleh Pastor Immanuel Natalia Santosa dengan tema Loved and Found. Pastor Immanuel ini kalau Bapak Ibu Saudara kemarin ikut conference pasti sudah tahu beliau salah satu pembicara di conference yang sangat luar biasa dan pastinya banyak juga dari Bapak Ibu Saudara yang terberkati. Jadi kalau misalkan memang penasaran pengen dengar kelanjutannya, diperbolehkan untuk datang kembali nanti hadir di sore. Ajak anak-anaknya juga, ajak keponakannya, ajak seluruh keluarganya untuk ikut di ibadah nanti sore jam 4. Berikutnya di tanggal 5 sampai 6 September akan ada Heart of Leadership. Ini akan ada 8 gereja mitra serta para pemimpin dan pelayan yang akan mengikuti Heart of Leadership ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa bantu doa dan supportnya agar para pemimpin, para pelayan akan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Lalu berikutnya nih yang sudah diinfokan minggu lalu, kalau pemenang lomba kostum di ibadah keluarga 17 Agustus akan diumumkan. Tapi kalau saya lihat-lihat harusnya Bapak dan Ibu Gembala ya yang menang. Ini walaupun tidak bernuansa merah putih tapi ini keren banget, kompak. Ini batik dari Papua keren banget. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu Gembala yang menang, takutnya gimana ya. Jadi ya sudah, kita sudah memilih pemenangnya dan silakan tim multimedia untuk tampilkan pemenangnya untuk lomba kostum. Berikut pemenangnya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di foto ini. Nanti setelah ibadah selesai boleh langsung ke ruang sekretariat untuk mengambil hadiahnya. Oke, sekian untuk penekanan breaking news hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop, dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan amplop, amplop tersedia di kotak-kotak persembahan yang telah tersedia atau juga dapat melalui QR di depan.
Mari kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami setiap hari, setiap saat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat memberkati orang-orang lain, memberkati gereja kami Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dapat dimasukkan di kotak-kotak persembahan yang telah tersedia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, mari kita mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami selalu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat Allah yang sempurna turun atas kami. Dan kami tidak lupa berdoa terus buat bangsa kami Tuhan. Di tengah Tuhan segala apapun yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu selalu bekerja atas bangsa ini Tuhan. Kau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dengan lebih jauh lagi Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Allah yang sempurna nyata atas bangsa ini Tuhan. Keamanan, ketentraman atas bangsa kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat Allah menyertai kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu. Engkau dijadikan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apapun yang engkau perbuat lewat tanganmu dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.